Kepada seluruh pendengar di wilayah Asia Timur Raya, kami menyampaikan pengumuman penting dari Yang Mulia Kaisar Hirohito. Setelah melalui peperangan yang panjang dan penuh pengorbanan, pemerintah Kekaisaran Jepang dengan ini menyatakan menerima syarat-syarat penyerahan tanpa syarat kepada pihak sekutu. Segala pertempuran akan dihentikan. Perang Dunia Kedua telah berakhir. Untuk seluruh pasukan dan rakyat di wilayah pendudukan, harap memperhatikan arahan. Kalian dengar sendiri kan, Jepang sudah menyerah. Ini kesempatan buat kita. Kalau begitu, Indonesia sudah bebas dari Jepang, Bung. Justru sekarang kita harus bergerak cepat. Kalau kita tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, sekutu akan datang dan mengambil alih kekuasaan. Kita tidak boleh menunggu perintah Jepang. Benar, kita harus cepat mendesak para golongan tua untuk setuju. Malam ini juga, Indonesia harus merdeka atas kekuasaan sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Tidak, jika proklamasi ini dilakukan dengan cara sepihak seperti ini, maka dikhawatirkan akan ada pertumpahan darah. Tapi ini kesempatan kita, Bung. Indonesia kan terbebas dari Jepang. Kalau kita tidak segera memproklamasi kemerdekaan, sekutu akan datang dan mengambil alih kekuasaan. Kita tidak boleh menunggu perintah Jepang. Kita harus berhati-hati, atau kita bisa memanfaatkan situasi ini. Sekarang, Jepang sedang terdesak di Pasifik. Kalau kita bisa tunjukkan kesetiaan, mereka pasti akan memberi janji kemerdekaan. Bung Karno, ini yang saya khawatirkan. Kalau kita hanya mengandalkan Jepang, lalu kemudian kita tidak boneka mereka. Rakyat akan menganggap kalau kemerdekaan kita bukan hasil perjuangan sendiri, tapi hadiah dari Jepang. Sahih, kamu salah menilai. Aku berjuang demi rakyat, bukan menjadi boneka seperti yang kau tuduhkan. Proklamasi harus matang, bukan gegabah. Kemerdekaan bukan hanya sekedar teriakan heroik. Tenang dulu kawan, kita harus lihat dari dua sisi. Jepang memang penjajah, tapi situasi global berubah cepat. Kita harus pandai memainkan posisi, tanpa harus kehilangan harga diri. Kita butuh kemerdekaan selanjutnya, bukan hanya sekedar formalitas. Kalau nanti sekutu menang dan kita terlihat memihak ke Jepang, posisi kita akan lemah di mata dunia. Melihat keadaan semuanya, kami ingin kemerdekaan segera. Jika Bung Karno tidak diproklamasikan kemerdekaan, kami tidak akan menahan diri lagi dan akan terjadi pertumpahan darah. Kalian, dengar, kita semua menginginkan kemerdekaan. Bedanya hanya pada cara. Jangan sampai perbedaan membuat kita terpecah belah di saat Indonesia sedang menatap masa depan. Baiklah, kita tutup pertemuan ini. Begitu kesempatan kalian kali ini. Permisi. Bagaimana ini, Bung? Golongan tua tidak akan pernah setuju jika proklamasi dilakukan sekarang. Walaupun sudah didesak, tapi Soekarno dan Hatta tetap pada pendirian mereka sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat kita, para golongan muda. Apa kita harus mendesak mereka? Tidak, mau didesak seperti apapun, mereka tetap tidak akan mengikuti keinginan kita. Lalu, apa kita harus paksa mereka? Jepang sungguh sudah memberikan pengaruh buruk kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Kita harus cepat menjauhkan mereka. Ada apa kalian datang ke rumahku? Maaf Bung Karno, kami datang untuk menjemput Anda, Bung. Menjemput tiba-tiba begini, ada apa sebenarnya? Situasi genting, Bung. Jepang sudah menyerah. Kami, para pemuda, mendesak proklamasi kemerdekaan secepatnya. Bung Karno tidak mau mendahului proklamasi, maka kami akan memaksanya. Berhenti! Apa-apaan kalian semua? Penculikan ini namanya. Suami saya bukan tawanan. Kami akan membawa Bung Karno ke tempat aman, Bu. Jangan khawatir. Baiklah, saya akan ikut kalian. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung Hatta. Maaf, datang mendadak begini. Subarjo, akhirnya kau datang juga. Bagaimana Jakarta? Ada kabar apa dari golongan tua? Saya diutus dari golongan tua. Kabar baik, Bung. Jepang telah menyerah tanpa syarat. Pada sekutu, besok tanggal 17 Agustus kami akan memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Kenapa harus di Jakarta? Kenapa nggak di sini saja, Bung? Rakyat sudah siap di Rengas Dengklok. Dengan rakyat, kita menggunakan tempat yang strategis sudah dijangkau dan juga dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, di sana tempat. Di sini tidak ada fasilitas itu.
Jadi Sukarjo, apakah jaminannya? Jika kami kembali ke Jakarta, jangan sampai Jepang menahan kami atau menunda proklamasi. Saya bersumpah, Bung, proklamasi akan dilakukan baik tanpa ada penundaan. Baiklah kalau begitu, malam ini juga kita kembali ke Jakarta. Tapi Bu, bagaimana kalau Jepang menangkap kalian di jalan? Kita sudah siap di sini, rakyat siap bangkit. Resiko kita tanggung bersama. Proklamasi harus didengar oleh seluruh bangsa, bukan hanya Rengas Dengklok. Baiklah, kita berangkat sekarang. Kita tak punya waktu lagi. Baik, kita harus segera menyusun teks proklamasi ini malam ini juga. Besok pagi, Indonesia harus berdiri sendiri. Setuju. Kita tidak bisa menunda lagi. Situasi sudah mendesak. Jepang sudah menyerah, dan rakyat menunggu kepastian. Kita mulai dari kalimat pembuka. Proklamasi ini harus singkat, padat, dan jelas, Bung Karno. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagus. Lanjutkan dengan penjelasan singkatnya. Bahwa segala urusan pemerintah. Kalimatnya harus kuat, Bung, supaya dunia tahu ini kemerdekaan yang jelas, bukan setengah-setengah. Baiklah, saya tambahkan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu, kalau teksnya sudah selesai, siapa yang akan menandatangani? Perorangan atau atas nama bangsa? Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia? Baik, kita tanda tangani berdua atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kamu ketik ulang teks proklamasi sekarang ini juga. Siap, Bung. Akan saya ketik sekarang. Dan akan kuminta tolong Fatmawati untuk menjadi pimpinan. Kalau begitu, selesai sudah. Besok kita umumkan kepada dunia. Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.